Tadi pertanyaan dari Pak Darmadi tentang 1235 PPLK, penyuluh lapangan operasi, yang jumlahnya 1235 orang. Itu yang nanti akan kita formulasikan. Karena hanya itu akan terganggu pasti. Karena itu dalam mata anggaran kita masuknya barang dan jasa. Sehingga langsung dipotong. Itu pasti dampak itu. Masuknya komponen barang dan jasa. Makan itu, jasa. Jadi langsung dipotong. Makanya itu kita akan minta dalam forum ini untuk nanti juga kita bicara soal. Izin pimpinan, oleh karena itu mohon tercatat Pak berapa orang, izin ya Pak ya. Ya, mohon berapa orang itu yang dianggap 1235. Nah, dengan sebarannya, karena supaya orang tahu akibat dari efisiensi yang dilakukan ada 1235 orang. 35 orang yang akan kurang lebih quote-unquote PHK karena masuk dalam item barang dan jasa. Ya, demikian betul, ya Pak? Betul. Ini adalah momen ketika Rieke Diah Pitaloka mencecar Menteri Koperasi Budi Ari yang terkesan tertutup dan tidak mau membuka rencana pemangkasan kegiatan sebagai imbas dari kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Prabowo. Seperti diketahui, pada awal Januari 2025, Prabowo melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran untuk mendanai dua program utamanya, yaitu program makan gratis dan program mendirikan Danantara. Sayang sekali bahwa pemangkasan anggaran ini harus berdampak pada pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan honorer di berbagai kantor dan instansi pemerintahan itu sendiri. Dan inilah yang dikejar oleh Rieke dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Budi Ari, untuk secara terbuka jika di kementeriannya juga ada yang terdampak dari kebijakan pemotongan anggaran. Hasilnya, Budi Ari pun mengungkap fakta yang mengejutkan. Ada 1.235 tenaga honorer koperasi akan dirumahkan. Selamat bergabung dengan channel Restu 007. Jika kalian setuju bahwa program pemerintah tidak boleh mengorbankan rakyat kecil, silahkan tekan tombol subscribe dan like di bawah video ini. Terima kasih. Berkat aksi protes Rieke Diah Pitaloka bersama beberapa anggota DPR lainnya yang masih setia mendengar suara rakyat, dan dengan aksi besar-besaran demonstrasi dari mahasiswa, Prabowo pun bergeming. Rencana membuang semua tenaga honorer dari kantor pemerintahan pun dianulir kembali. Dan ini adalah satu dari sekian kebijakan Prabowo dalam kurun waktu 4 bulan memerintah yang harus ditarik kembali karena mendapatkan reaksi keras dari rakyat. Bukan hanya anggota DPR dan mahasiswa, ratusan pegiat sosial juga patut diapresiasi. Di saat 80% anggota DPR telah kehilangan suara pribadi karena dipaksa mengikuti kemauan partai, suara-suara netizen diperdengarkan lewat ruang-ruang media sosial, memaksa pemerintah harus berpikir dua kali sebelum membuat kebijakan yang menindas rakyatnya sendiri. Kasus kepemilikan sertifikat laut yang menghilangkan sebahagian wilayah NKRI, rencana kenaikan pajak 12% yang mencekik rakyat kecil, kebijakan menarik subsidi gas 3 kg, pemotongan anggaran pendidikan di bawah 20% yang bertentangan dengan undang-undang, rencana PHK semua tenaga honorer. Kesemuanya dapat digagalkan berkat bantuan pegiat sosial garis lurus yang lebih mengedepankan menggunakan hati nurani dalam bersuara. Apresiasi yang sama yang patut diberikan untuk segelintir anggota DPR, seperti Rieke Diah Pitaloka yang rela tidak kebagian proyek dan berbagai fasilitas mewah lainnya dari pemerintah demi memperjuangkan nasib rakyat yang memilih dia. Dan berikut cuplikan perdebatan Budi Ari dan Rieke Diah Pitaloka ketika Rieke memaksa dibukakan fakta, apa saja kegiatan yang harus dibuang di Kementerian Koperasi, imbas mungkin pemotongan ada anggaran yang tidak optimal adalah salah satu dampak negatif dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada dampak positifnya, tapi ada dampak negatifnya, yaitu DPR tidak boleh lagi membahas satuan 3 begitu. Betul ya Bapak? Dari kementerian dan dari badan. Sehingga kami beda dengan ketika kami baru masuk DPR itu, bahkan kita bisa melihat detail anggaran dan kita bisa membantu mengkonstruksikan. Ya, meskipun mungkin ada yang mengkonstruksikan tidak baik, tapi saya yakin itu hanya oknum saja. Namun, akhirnya kita tidak bisa melihat bagaimana sebetulnya postur anggaran secara keseluruhan DPR RI, padahal kita secara konstitusional memiliki tugas bukan hanya politik legislasi dan politik pengawasan, namun juga politik anggaran. Kembali kepada persoalan efisiensi anggaran. Dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan 22 Januari 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian ini ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37-MK.02-2025 bertanggal 24 Januari 2025 tentang efisiensi belanja kementerian lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam surat Menkyu poin 2.b itu sama isinya dengan angka 1 pada Perpres 1 2025 yang menyatakan efisiensi diprioritaskan selain
Pertama, anggaran yang bersumber dari pinjaman hibah. Maaf, Kedua, ini kita fokus sudah efisiensi. ini efisiensi, Pak. Efisiensi, oke lanjut. Sikap kritis Rieke Diah Pitaloka bahkan sampai harus dihentikan oleh pimpinan komisi, Nurdin Halid dari Partai Golkar. Namun demikian, Rieke tetap ngotot dan melanjutkan pembicaraan. Kemarahan Rieke justru muncul pada saat Menteri Koperasi Budi Ari secara terang-terangan menuding pembicaraan Rieke yang panjang dan tidak efisien, tidak perlu dijawab karena sudah akan terwakili dalam jawaban untuk penanya dari anggota DPR yang lain. Batam dan BPK. Silakan Bang. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati seluruh anggota Komisi 6. Saya ingin jawab secara efisien beberapa pertanyaan, kecuali tadi Mbak Rieke kurang efisien ya. Kecuali tadi Mbak Rieke kurang efisien ya. Tadi panjang bawa tanyanya. Tapi semuanya penting. Yang saya sudah catatin semua nih. Isu yang disampaikan oleh Mbak Rieke. Yang juga terwakili oleh pertanyaan teman-teman yang lain tadi. Izin, pertama tadi mengenai, karena kita melihat, saya harus live ya. Jadi kalau kita lihat pimpinan, pertama adalah dampak itu penting untuk disampaikan. Tapi bukan kenapa itu menjadi penting, karena pimpinan dan anggota Komisi 6, kita ini sedang menjalankan politik anggaran, manakala nanti ada masalah, itu dampak sudah disampaikan. Tapi bukan berarti kita menyetujui, tadi sudah disampaikan oleh rekan sebelumnya, kemudian ini membuat seolah-olah nggak bisa efisien begitu. Saya sepakat Pak, bahwa efisiensi ini harus berkorelasi dengan optimalisasi, berdampak pada penggunaan anggaran negara yang efektif begitu. Dan penting kiranya pimpinan dan juga anggota dasar hukum. Kenapa saya tadi jadi panjang? Karena efisiensi ini ada dasar hukumnya. Dan dasar hukum itu perlu menjadi pegangan dalam efisiensi. Saya ingin bertanya tadi, apakah sudah identifikasi yang sesuai dasar hukum surat Menkyu nomor 5 nomor S/37/MK.02/2025 di mana identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Sudahkah sekalian untuk yang lainnya? Ini sudahkah disesuaikan dengan angka 2, butir 2 dan angka 3 nih. Identifikasi rencana efisiensi saya garis bawahi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bansos. Karena kami tidak mau mendengar seperti kejadian-kejadian mitra komisi lain, lalu terjadi PHK Pak. Seperti RRI, TVRI, begitu. Harus ada kepastian di dalam rapat ini bahwa efisiensi yang saudara-saudara lakukan sudah sesuai dengan surat Menteri Keuangan, khususnya tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bansos. Demikian pimpinan, mohon keterangannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rieke. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tadi pertanyaan dari Pak Darmadi tentang 1235 PPLK penyuluh lapangan operasi yang jumlahnya 1235 orang. Itu yang nanti akan kita formulasikan. Karena hanya itu akan terganggu pasti. Karena itu dalam mata anggaran kita masuknya barang dan jasa. Sehingga langsung dipotong. Itu pasti dampak itu. Masuknya komponen barang dan jasa. Makan itu, jasa. Jadi langsung dipotong. Nah, karena itu kita akan minta dalam forum ini untuk nanti juga kita bicara soal. Izin pimpinan, oleh karena itu mohon tercatat Pak berapa orang, izin ya Pak ya. Ya, mohon berapa orang itu yang dianggap 1235. Nah, dengan sebarannya karena supaya orang tahu akibat dari efisiensi yang dilakukan ada 1235 orang. 35 orang yang akan kurang lebih quote and quote PHK karena masuk dalam item barang dan jasa. Ya, demikian ya Pak. Betul. Saya Setelah dicecar, pada akhirnya Budi Ari terbuka. Ada lebih dari 1.000 karyawan di lembaga Kementerian Koperasi harus di-PHK. Dan dari dasar inilah yang membuat Rieke, mahasiswa dan banyak kalangan elemen bangsa yang lain yang prihatin dengan pemutusan hubungan kerja besar-besaran turun ke jalan meneriakkan perlawanan. Jika kalian setuju dan berterima kasih pada perjuangan Rieke, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.